La haula wala quwwata illa billah wa ba'd. Para pemirsa Serambi Islami TVRI dimanapun Anda berada, para pemirsa yang hadir di studio maupun yang berada di rumah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang terhormat, gimana kabarnya Ustaz? Sehat ya? Alhamdulillah. Allah, ini Bang Raka, Ustaz Mahfudul Khulfi dan Bang Boah ya, Masya Allah ya, panjangnya Sarboah. Pagi hari ini kita membahas tentang jauhi miras dan judi dalam hidupmu. Masya Allah, ini pembahasan luar biasa, sampai karena pentingnya ini 14 abad yang lalu disinggung dalam Quran. Tapi sebelum kita masuk ke Quran, apa sih itu narkoba? Ya. Ini kalau kita membuka surat edaran Kalahar BNN ya, tahun 2002, narkoba itu terdiri dari narkoba, tiga ya. Nar itu narkotika, lalu ko-nya itu psikotropika, dan ba-nya itu bahan adiktif. Jadi narkoba itu narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif. Lalu secara pengertian itu apa sih narkoba itu? Narkoba itu adalah obat-obatan terlarang atau dikenal dengan narkoba, narkotika, dan obat-obatan terlarang atau dikenal juga narkotik, dikenal juga psikotropika, dan zat adiktif lainnya atau yang dikenal dengan nafsa. Itu adalah bahan atau zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan. Jadi jangan coba-coba itu ya, kalau jiwanya tidak mau terguncang, jangan coba-coba. Secara psikologis, baik itu pikirannya, perasaannya, perilakunya, sehingga menimbulkan ketergantungan secara fisik dan psikologis. Jadi luar biasa ya. Jadi, kalau kita lari kepada derivasinya ya, atau dalam bahasa Arabnya itu kita kenal dengan al-mukhdirat ya. Al-mukhdirat itu sama hukumnya dengan khamr. Khamr itu Masya Allah ya, yang menutup ya, artinya maka ada istilah himar yang menutup. Maka khamr itu menutup akal. Ya, Ustaz, ini kita tahan dulu karena ini ada yang mau lewat bahasanya boah. Coba bagaimana? Iya, ada yang mau lewat ya, pemirsa di rumah semuanya ya, di subuh-subuh ini jangan kemana-mana daripada bengong ya, mendingan nonton ini acara ini ya, tetap di Serambi Islami Mutiara Hati. Terima kasih pemirsa yang setia selalu menonton tayangan kita Serambi Islami di hari Jumat, dan mudah-mudahan ya hari ini adalah hari yang penuh dengan kebaikan, Jumat berkah, dan mudah-mudahan juga Allah selalu memberikan rahmat dan rezeki berlimpah untuk pemirsa dan kita semua yang ada di sini. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, tadi ada kata istilah kamar ya, kita kamar itu tahunya kan ya itu tadi ya, minuman ataupun makanan yang hukumnya sebenarnya adalah penutup gitu ya, ya apa himar gitu. Nah, mungkin lebih detail lagi biar semuanya dipaham maksudnya itu apa gitu. Iya. Jadi khamr itu seakar kata dengan khamr itu artinya menutup. Apa yang ditutup? Menutup akalnya. Jadi kalau coba-coba meminum khamr atau berjudi dan lain sebagainya yang sejenisnya, maka sesungguhnya dia sedang merusak akalnya. Karena akalnya ditutup. Padahal Allah berikan kemuliaan manusia karena akalnya. Nah, sampai-sampai tadi ayatnya sudah dibacakan tuh sama qori kita Masya Allah ya, di surah Al-Baqarah ayat 219. Jadi dibacakan yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir wa manafi'u lin-nas wa ithmuhuma akbaru min naf'ihima wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'afw kadzalika yubayyinu Allahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun. Mari kita lihat dari sisi sababun nuzulnya. Kenapa ayat ini turun nih, ya, Bang Raka ya? Dahulu itu orang-orang Arab jahiliyah itu kesenangannya memang mabuk-mabukan tuh Bang Raka. Jadi kalau sekarang ada generasi sekarang masih mabuk-mabukan, sebenarnya jangan-jangan ini generasi jahiliyah. Atau generasinya Abu Jahal, Abu Lahab gitu ya. Karena dari dulu sudah ada itu. Jadi senangnya mereka minum khamar, berjudi itu menjadi
bahkan sebelum Arab Jahiliyah, dari Arab Jahiliyah bahkan sebelumnya. Nah, maka sababun nuzul ayat ini kita lihat misalnya dari Al-Imam As-Suyuti dalam kitab sababun nuzulnya ya. Diriwayatkan dari Imam Ahmad dari Abu Hurairah. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Madinah, itu kan Islam bertahap itu ya, diterapkannya bertahap. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah, ada salah seorang sahabat yang ketika itu menjadi imam, Ustaz Mahfud. Yang dia imam tapi bacanya kacau gitu, lupa yang dibaca apa, larinya kemana gitu. Nah, ketika dalam sholatnya itu kemudian dia membaca Al-Quran dan bacaannya acak-acakan. Nama dari tokoh itu adalah Samlan ya. Ya. Lalu kemudian karena itu turunlah surah An-Nisa ya. Surah An-Nisa, ya ayyuhalladzina amanu ya la taqrabus shalah wa antum sukara. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu sholat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Jadi kalau lagi mabuk, baik itu mabuk apapun, apalagi mabuk miras. Kalau dulu ya mereka biasa itu mabuk tapi sholat juga. Ya, mabuk sholat juga, bacaannya kacau ya. Maka turunlah ayat surah An-Nisa tadi itu ya. Di ayat 43. Lalu kemudian karena terjadi seperti itu, datanglah seorang yang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena banyak orang yang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pertanyaan tentang khamar, maka turunlah ayat yang tadi kita sudah bacakan di surah Al-Baqarah ayat 219 itu. Masya Allah. Ya. Baik, para pemirsa kalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita kupas satu persatu ayat kata demi kata. Kata Allah, yas'alunaka 'anil khamr. Ya, mereka bertanya kepadamu tentang khamar. Mereka bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang khamar itu, sampai kemudian diturunkan ayat 219 di surah Al-Baqarah ini. Khamar itu air anggur yang dibiarkan sampai mendidih dengan sendirinya tanpa dipanaskan dengan api, atau apapun itu produknya, kemudian yang menjadikan dia mabuk. Ya, itu bagian dari khamar, dan segala yang dapat menghilangkan akal termasuk dalam hukum khamar. Jadi kalau menghilangkan akal pikiran atau menjadi apa itu play atau apa itu jadinya? Ngeplay. Dengar di bawah ya. Ngeplay. Kemudian hilang pikirannya itu termasuk khamar gitu. Termasuk khamar. Ya. Maka lalu selanjutnya al-maisir, ada judi. Itu juga dilarang ya. Tadi boah apaan itu katanya? Main game dapat hadiah itu judi bukan? Main game. Nah, ada lagi. Ya, lalu kemudian dikatakan di sini kul fihi ma itsmun kabir ya. Katakan wahai Muhammad, maka keduanya itu terdapat dosa yang sangat besar. Orang yang minum khamar, orang yang berjudi, termasuk orang yang mengundi nasib. Nah, tadi mengundi nasib enggak itu? Dapat hadiah. Dapat hadiah ya. Ya, kalau hanya main tidak melupakan dirinya, apalagi pagi-pagi sudah main, masya Allah itu ya. Betul. Jadi ya, itu kan sudah menghilangkan akal sehatnya. Ya. Jangan-jangan itu juga khamr juga itu. Betul. Masya Allah. Ya. Lalu kemudian kata Allah, itsmun kabir, itu semua atau keduanya itu dosa besar. Ya. Yakni di dalam khamar, di dalam perjudian, Allah katakan itu itsmun kabir, dosa yang sangat besar. Dosanya meminum khamar itu kenapa? Karena merusak akal pikiran, ya. Karena bisa jadi karena minum keras kemudian menjadi sebab pertikaian, caci maki, berkata kotor, ya, termasuk berbohong, dan bisa jadi tadi meninggalkan sholat ya, karena pagi-pagi sudah main game gitu. Ya. Atau mungkin dari malam boa. Dari jam 12 malam. Itu dia. Itu dia. Tahajudnya main game.
Nah itulah yang menyebabkan menjadi Allah katakan ithmun kabir. Mabok gitu. Mabok game jadinya, ya, mabok game, ya atau mabok yang lain-lainnya ya. Kalau mabuk naik angkot itu Itu lain lagi itu, Kurang piknik. kurang piknik. Lalu tentang maisir, tentang judi ya. Judi kemudian menyebabkan kemiskinan, hilangnya harta, menjadi permusuhan. Kan karena judi, masya Allah ya. Lalu kemudian ketakutan hatinya, jiwanya nggak tenang. Itulah yang kemudian menjadi Allah katakan itsmun kabir, karena begitu banyak mafsadatnya. Ya. Wa itsmuhuma akbaru min afihima. Kalaupun ada manfaatnya itu sangat-sangat sedikit sekali ya. Ada nggak manfaatnya judi? Ya bisa jadi ada, tetapi maslahatnya, mafsadatnya jauh lebih besar. Khamar, minum-minuman keras, ada nggak manfaatnya? Bisa jadi ada, membuka lapangan kerja, bisa jadi ya. Bar-bar itu yang melayani kafe dan seterusnya bisa jadi. Tetapi itsmuhuma itsmun kabir, manfaatnya sedikit, dosanya besar, ya, tetapi mafsadatnya jauh lebih besar daripada manfaat yang tadi kita sudah sebutkan itu. Kenapa? Tidak ada kebaikan jika dibandingkan dengan kerusakan akal. Kalau sudah akalnya rusak, nggak bisa kerja, nggak bisa, ya gimana? Ya, itu semuanya karena disebabkan khamar dan maisir itu. Ya. Berarti ini cakupannya luas ya. Ternyata bisa jadi handphone ini juga bagian khamar. Kalau kitanya ternyata nggak bijak ya menggunakan kalau handphone. ngegunainnya ya Iya, mendingan daripada subuh-subuh main game bisa buat ngaji, dapat pahala lagi, gitu. Betul nggak? Berapa banyak orang yang judi jadi miskin? Ya udah, gua ngomong apa lagi? ini mau ada yang lewat lagi tapi gua pengen ngasih pantun. Boleh. Nah, cakepin ya. Masih emang dari lahir. Kita bertemu cuma sesaat. Beli ubi dicampur ini. Kita dapat ilmu yang bermanfaat. Cuma di Serambi Islami.